Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam Berita TVMU edisi Senin 29 Februari 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita di antara lain. Kirap Karnaval menjadi pembuka musyawarah daerah ketiga di Ogan Komering Ulu. Musyawarah daerah ketiga Muhammadiyah Serdang Bedagai resmi dibuka. Serta sejumlah kilas berita internasional lainnya. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVMU selengkapnya. Setelah melalui sidang formatur, akhirnya Priyoyitno kembali ditunjuk menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sedangkan Eni Rosa terpilih menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah untuk periode 2015-2020. Hal itu disampaikan dalam penutupan musyawarah daerah ketiga Muhammadiyah dan Aisyah di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Dan berdasarkan rapat formatur, maka dipilihlah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang baru, yaitu Bapak Priyoyitno SPD MM. Dari kelima terpilih, maka kami mengadakan sidang formatur dan di situ ada satu kesepakatan, ternyata yang terpilih untuk menjadi Ketua Pimpinan Daerah Oku Timur periode 2015-2020 adalah Ibu Hajah Eni Rosa. Penutupan musda ketiga Muhammadiyah dan Aisyah di Ogun Komering Ulu Timur telah menghasilkan kepemimpinan yang baru. Ditunjuknya Priyoyitno sebagai Ketua PDM kembali merupakan amanah yang harus diterima dan dijalankan. Di periode kedua ini, Priyoyitno akan meningkatkan lagi program yang belum berjalan secara maksimal. Dari beberapa program, menurutnya kini yang paling mendesak untuk segera dijalankan adalah mengembangkan cabang dan ranting di Kabupaten Ogun Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Yang sangat mendesak adalah karena di Kabupaten Ogun Timur itu ada 20 kecamatan, kita baru masuk di 6 kecamatan yang ada cabang Muhammadiyah. Tugas yang paling untuk mendesak, kita akan mengembangkan cabang dan ranting di seluruh kecamatan yang ada di 20 tadi. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Oku Timur yang baru Eni Rosa mengajak seluruh anggota Aisyah agar saling bekerja sama dan berkoordinasi. Khususnya dalam membangun dan melengkapi majelis-majelis pimpinan yang ada di daerah. Tetaplah berjuang melalui dari akar rumput, ranting, cabang, daerah, berlanjut sampai ke wilayah dan pusat. Jadi dari secara kontinu kita selalu ada komunikasi, koordinasi, sehingga insya Allah organisasi Aisyah ke depan dengan adanya kerjasama yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Selain program tersebut, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah juga akan merealisasikan amanat muktamar. Satu di antaranya seperti jihad konstitusi yang merupakan kontribusi Muhammadiyah terhadap negara. Safri Esa, Yunus Priyonggo memberitakan dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Sejumlah harapan disampaikan para warga Muhammadiyah di Ogan Komering Ulu Timur untuk pimpinan daerah Muhammadiyah yang telah terpilih. Tentunya harapan ini bisa membawa Muhammadiyah di Ogan Komering Ulu Timur semakin berkemajuan. Kedua, agar menggalakkan dan menggiatkan dengan lebih proaktif, khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga pimpinan daerah Muhammadiyah Oku Timur memiliki kas yang nanti bisa menopang untuk semua kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Oku Timur, agar bisa dapat melaksanakan program-program Muhammadiyah yang sudah di hasil Muktamar Makassar dengan amanah, dengan baik, dan agar mengevaluasi, mengidentifikasi program-program yang sudah lalu yang belum
dilaksanakan. Terpilihnya pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah Oku Timur periode 2015-2020 ini akan lebih bersinergi, konsolidasi organisasi akan bisa dilaksanakan dengan baik, dan program kerja akan bisa direalisasikan 5 tahun ke depan. Muhammadiyah Oku Timur dapat mengembangkan cabang-cabang Muhammadiyah di beberapa kecamatan dan di ranting-ranting agar Muhammadiyah ke depan bisa berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah periode 2015-2020. Harapan kami pimpinan yang baru dapat amanah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mencari terobosan yang baru dalam rangka meningkatkan pelayanan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena perlu diketahui Oku Timur masih terlalu besar, cukup besar potensi yang dimiliki di bidang pertanian, perkebunan. Bagaimana Muhammadiyah ini punya andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka ada banyak PR yang ingin kita selesaikan bersama. Salah satunya adalah di sekretariatan. Kita akan menata administrasi lebih baik lagi dan lebih rapi, sehingga komunikasi antara majelis-majelis dengan kepemimpinan yang lain bisa terkomunikasi lebih baik. Kirap Karnaval menjadi pembuka dalam acara musyawarah daerah ketiga di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kirap Karnaval ini merupakan wujud dari dakwah kultural Muhammadiyah yang biasa dilakukan kepada masyarakat. Dengan melibatkan ratusan siswa dan siswi Muhammadiyah dari tingkat dasar hingga menengah umum, kirap karnaval terlihat sangat meriah. Apalagi para siswa dan siswi ini didandani dengan berbagai macam tampilan, seperti baju daerah, kostum tarian modern, hingga berbaju ala tentara. Siswa dan siswi Muhammadiyah sangat antusias mengikuti kirap karnaval, seperti anggota marching band Dika Ardianto yang telah mempersiapkan berbagai latihan fisik untuk mengikuti kirap karnaval ini. Minggu penuh latihan untuk persiapan ini aja. Kalau fisik biasanya apa yang disiapkan? Mungkin lari sama fisik-fisik yang lain. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ogan Komering Ulu Timur, Priyoyetno mengatakan, kirap karnaval ini merupakan wujud dari dakwah kultural yang dilakukan Muhammadiyah untuk mengenalkan kepada masyarakat khususnya di Oku Timur, Sumatera Selatan. Ya, persiapan dengan sangat singkat karena ada dalam tempo sebulan. Ya, kita udah optimalkan, inilah hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Sebenarnya ini syiar dalam rangka dakwah kultur dan tajdid Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah bisa mewarnai, tidak diwarnai di dalam masyarakat. Safri Esa, Yunus Priyonggo, memberitakan dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Selain kirap karnaval, acara bazar juga ikut meramaikan musyawarah daerah ketiga di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Stand otomotif yang menawarkan teknologi wireless untuk sepeda motor menarik perhatian para pengunjung bazar tersebut. Tidak hanya dimeriahkan dengan kirap karnaval saja, pihak panitia juga menggelar acara bazar yang diisi para warga Muhammadiyah. Berbagai barang dan aksesoris ditawarkan di bazar tersebut, seperti kerajinan handicraft, pakaian, dan tas-tas unik. Namun dari semuanya itu, stand otomotif yang ditawarkan SMK Muhammadiyah 3 Sukaraja ternyata menarik perhatian sejumlah pengunjung. Satu di antaranya, sistem keamanan untuk sepeda motor dalam bentuk wireless. Dengan wireless, pemilik sepeda motor bisa mematikan dan menghidupkan motornya melalui SMS. Alat ini terdiri dari dua alat, yaitu ada modem WAPO dan ada Arduino di dalam sini. Nah, di sini ketika kita memberi perintah SMS pada nomor yang kita pasang di modem, perintah mati, maka sepeda motor akan mati. Jadi dengan cara memutuskan kabel kontak. Nah, terus ketika kita SMS hidup, maka sepeda motor bisa kita hidupkan kembali. Selain itu, di sela-sela acara bazar, panitia juga menyelenggarakan hitanan massal untuk warga sekitar. Kali ini anak-anak sangat antusias mendaftar. Hal itu terlihat dari jumlahnya yang mencapai 100 lebih.
Safri Esa, Yunus Priyonggo, memberitakan dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Pembukaan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah ketiga di Medan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ihsan Rambe membuka secara resmi musyawarah daerah ketiga Muhammadiyah dan Aisyah Serdang Bedagai. Musyawarah daerah ketiga Muhammadiyah dan Aisyah Serdang Berdagai berlangsung di Perguruan Muhammadiyah Kota Seirampah tanggal 27 hingga 28 Februari 2016. Musda yang diikuti 7 pimpinan cabang dan 24 pimpinan ranting itu diharapkan menyusun program kerja dan kepengurusan baru periode 2015-2020 mendatang. Pembukaan Musda dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ihsan Rambe, Abdul Muttalib, dan Hosen Hutagalung. Sedangkan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera diwakili oleh Wakil Ketua Emita Sabri dan Wakil Bendahara Radesnir. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Ihsan Rambe meminta kepada pengurus terpilih untuk periode 2015-2020 untuk dapat menjaga dan mengembangkan eksistensi Muhammadiyah di tengah masyarakat. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengucapkan selamat bermusda kepada Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Serdang Bedagai. Semoga nantinya akan dapat muncul program-program baru, program-program berkelanjutan dari program sebelumnya yang dapat lebih memantapkan lagi keberadaan atau eksistensi Muhammadiyah di Kabupaten Serdang Bedagai. Proses pemilihan pimpinan daerah Muhammadiyah Serdang Bedagai berlangsung dengan baik. Dari 25 calon tetap, peserta Musda memilih 13 nama untuk menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Serdang Bedagai periode 2015-2020. 3 pimpinan terpilih adalah Jairan, Abdul Malik, Mulkan Hasibuan, Safrizal, Ahyar, Safrudin Effendi, Ahmad Saidun, Refnaldi, Abdurrahman, Ismet, Sugiyarno, dan Muhammad Akif Lubis. Jairan dengan suara terbanyak akhirnya dipercaya untuk menjadi Ketua Pimpinan Daerah Serdang Bedagai. Saiful Hadi, TV-mu memberitakan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir mengimbau agar warga Muhammadiyah cerdas dalam memilih pemimpin. Penegasan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu disampaikan pada pembukaan musyawarah daerah Muhammadiyah di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir hadir di tengah ratusan warga Muhammadiyah Serdang Bedagai yang sedang melaksanakan musyawarah ketiga Muhammadiyah dan Aisyah. Musyawarah daerah ketiga yang mengambil tema Gerakan Pencerahan Menuju Serdang Bedagai Berkemajuan berlangsung di Kota Seirampah tanggal 27 hingga 28 Februari 2016. Musda ketiga Muhammadiyah Serdang Bedagai dihadiri Wakil Bupati Dharma Wijaya, unsur pimpinan daerah, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah wilayah Sumatera Utara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir menjelaskan, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah agar pimpinan dan warga Muhammadiyah memiliki akhlak seperti Rasulullah. Kenapa Muhammadiyah sampai hari ini bertahta di hati umat? Dikatakan agak berakhlak. Saya ingat pendiri Muhammadiyah namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 30 hari lamanya salat tahajud dibarengi salat istikharah. Salatnya itu apa sekalian? Ya, meminta tunjuk kepada Allah hidayah. Ya Allah ya Tuhan, apa yang pantas nama perserikatan ini? Yang cocok nama organisasi ini. Di malam yang ke-30 beliau dapat hidayah bahwa organisasi ini, perserikatan ini bernama Muhammadiyah.
Tahu Bapak sekalian, kenapa nama Muhammadiyah? Agar seluruh pemimpin Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah berakhlak, berperangai, berperilaku sama dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan Musda ketiga Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera dimeriahkan dengan kegiatan bazar yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Serdang Bedagai. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemirsa, beralih ke berita lainnya, belum lama ini anggota Komisi 4 DPR RI Ivan Has terjerat kasus narkoba. Ivan yang merupakan putra dari mantan Wakil Presiden Hamzah Has ini tertangkap dalam operasi penggerebekan di Komplek Kostrad Tanah Kusir. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengaku siap untuk menyambut cek urin di kalangan anggota Dewan. Belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI sekaligus anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fani Safriansah atau Ivan Has terjerat kasus narkoba. Ivan ditangkap saat sedang berada di Komplek Kostrad Tanah Kusir. Hal ini menunjukkan jika bahaya narkoba tak mengenal siapapun termasuk anggota Dewan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengaku siap jika suatu waktu dilakukan cek urin di kalangan anggota Dewan, hanya saja dirinya meminta jangan terlalu bersikap berlebihan dan menghormati kedaulatan rakyat. Oh boleh aja, ya tes urin aja sekarang aja kalau bisa, kalau perlu ya. Dan senang kalau ada tes urin kayak gitu. Tapi jangan lebay juga ya, karena yang perlu diingat DPR ini lembaga perwakilan rakyat ya. Jangan sampai kejadian seperti kemarin KPK bawa senjata masuk ke gedung ini, itu artinya sebenarnya juga tidak menghormati kedaulatan rakyat. Jadi jangan hanya karena dua oknum seperti yang saya katakan tadi dalam ini soal narkoba itu lantas kemudian digeneralisasi DPR berarti ini harus dicek semuanya gitu. Hanafi juga meminta agar tidak berlebihan dalam menyikapi permasalahan ini dan menanggapi semua anggota Dewan sama hanya karena oknum tertentu saja. Hal ini karena dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap DPR. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Menanggapi banyaknya anggota Dewan yang terlibat dalam kasus korupsi, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais meminta masyarakat tidak menilai semua anggota Dewan seperti itu. Sebab hanya segelintir anggota Dewan yang tidak dapat memegang amanah rakyat dengan baik. Banyaknya elit politik, khususnya anggota Dewan yang terlibat kasus korupsi, sebut saja beberapa nama seperti Rio Capella, Damayanti, Dewi Yassin Limpo, dan sejumlah anggota Dewan lainnya ini menunjukkan jika anggota Dewan tidak mampu memegang amanah rakyat. Dan ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik, khususnya DPR. Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hanafi Rais mengaku prihatin melihat kejadian ini. Namun, ia meminta masyarakat tidak langsung menilai semua anggota Dewan itu negatif, hanya karena segelintir oknum saja. Karena tidak semua anggota Dewan seperti itu. Kita prihatin dengan kejadian-kejadian semacam itu, ya. Dan kita juga sebenarnya di sisi lain berharap banyak bahwa DPR tidak lantas kemudian digeneralisasi bahwa semuanya itu jelek, negatif hanya karena oknum 1-2 orang saja. Nah, ke depan tentu citra yang semacam itu akan diperbaiki oleh DPR dalam konteks misalnya produksi legislasi yang lebih banyak dan lebih berkualitas supaya tidak lagi publik bicara soal yang jelek-jelek tentang DPR. Itu memang suatu hal yang bermanfaat langsung dengan masyarakat. Selain itu, menurut Hanafi, sebagai solusi untuk memperbaiki citra DPR ke depannya, perlu memproduksi banyak legislasi yang jauh lebih berkualitas. Ini dilakukan agar publik tidak lagi membicarakan hal yang negatif tentang DPR, karena dampak legislasi ini positif untuk masyarakat. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, usai jeda berikut akan kami hadirkan berita menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pemuda Muhammadiyah dan Kokam diharapkan bisa membantu aparat kepolisian guna memberantas peredaran miras di Yogyakarta. Hal ini dikemukakan Apri Hartono, Kapolresta Yogyakarta pada acara deklarasi anti peredaran miras. Peran pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah sangat besar bagi masyarakat Yogyakarta. Salah satunya, peran dalam menekan peredaran miras di Yogyakarta yang sudah meresahkan masyarakat. Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Apri Hartono berharap pemuda Muhammadiyah dan Kokam dapat bersinergi dengan kepolisian dalam pemberantasan penyakit masyarakat peredaran miras ini. Ya, kita mengharapkan pemuda-pemuda dari Muhammadiyah, Kopkam untuk bisa sama-sama sinergis dengan aparat kepolisian khususnya Polresta Yogyakarta untuk bisa sama-sama untuk memberantas penyakit masyarakat, salah satunya adalah minuman keras dengan narkoba. Jadi harapan kita kepedulian dan keikutsertaan dari Kopkam Muhammadiyah ini untuk bisa bersinergi untuk memberikan informasi, kemudian untuk memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak muda yang ada di kota Yogyakarta ini. Deklarasi anti peredaran miras yang digelar di Masjid Muthohirin Nitikan ini diinisiasi oleh pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Isfi Swarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC mengadakan diskusi penerapan konsep Rumah Sakit Muhammadiyah Aman Bencana. Program ini merupakan program pertama di Indonesia yang melibatkan stakeholder di bidang klaster kesehatan kebencanaan. Diskusi yang diadakan Muhammadiyah Disaster Management Center ini merupakan rangkaian penutupan sekaligus pembelajaran program kesiapsiagaan rumah sakit dan kesiapan masyarakat kedaruratan bencana. Program yang bekerja sama dengan pemerintah Australia ini bertujuan untuk memperkuat rumah sakit Muhammadiyah dan masyarakat sekitarnya untuk mempersiapkan situasi kedaruratan bencana. Program kesiapsiagaan rumah sakit ini juga merupakan program pertama di Indonesia yang melibatkan stakeholder di bidang klaster kesehatan pada kebencanaan. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, PMI, dan lembaga lain yang terkait. Beberapa program capaian selama setahun ini yaitu arus utama pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit, penguatan jaringan dan kolaborasi multi pihak, dan peningkatan kapasitas yang baik di lingkungan rumah sakit. Muhammadiyah memiliki rekomendasi Muktamar Muhammadiyah 2015 menjadi masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana. Selain itu, BNPB juga mensinergikan 8 klaster kebencanaan, salah satunya kesehatan, karena sektor ini merupakan sektor kebutuhan dasar masyarakat di saat bencana dan harus dilakukan dengan tenaga terlatih. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta. Muhammadiyah memiliki sejarah yang baik dalam menjangkau warga masyarakat yang kurang mampu dalam mengatasi masalah kesehatan. Oleh karena itu, salah satu organisasi kesehatan nirlaba Vitamin Angel menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah untuk tujuan kesehatan menghapus penderitaan anak negeri dari bahaya kekurangan gizi, terutama vitamin A. Kekurangan gizi adalah salah satu penyebab utama munculnya berbagai masalah di seluruh negeri. Terkait dengan masalah besar tersebut, Vitamin Angel, sebuah organisasi kesehatan nirlaba asal Amerika Serikat yang sudah berkiprah di 56 negara, mengirim perwakilannya ke pusat dakwah Muhammadiyah. Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Safik Mukni menyambut baik kedatangan Clayton Angelo bersama staf dan menggelar pembahasan mengenai penanggulangan gizi anak di Indonesia. Yeah, I think very strongly that there's a common vision of
what Muhammadiyah would like to do with what we like to do. And that is to improve the nutritional status of children here in the country and to eliminate or remove or lower the burden of disease that results from poor nutrition. What organizations like Muhammadiyah do that is very important is there are large portions of the population that don't have access to national health services. And in those areas of the country where people have a hard time accessing national health care services, the only other opportunity for getting services is from organizations like Muhammadiyah, from the clinics and hospitals that you operate around the country. That's where people go. Those people are hard to reach, and Muhammadiyah has a long history of being able to reach hard to reach persons within the population. And what we think Agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik, Muhammadiyah akan lebih memprioritaskan perbaikan gizi anak-anak Indonesia yang hingga kini masih belum memenuhi kebutuhan harian dan banyak mengalami kekurangan gizi, terutama mereka yang berada di wilayah pedalaman. Ini adalah merupakan kerjasama yang sangat penting mengingat bangsa kita masih mengalami berbagai masalah termasuk masalah ekonomi sehingga banyak masyarakat yang sesungguhnya kelihatan secara fisik sehat tetapi sebenarnya mereka mengalami kekurangan nutrisi termasuk vitamin sehingga rentan terhadap berbagai macam penyakit dan juga keterbelakangan mental. Nah, ini saya kira satu di antara bentuk intervensi yang akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Persyarikatan Muhammadiyah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Vitamin A yang akan dipasok oleh Vitamin Angels dalam jumlah besar adalah vitamin A hasil suplementasi. Terkait persoalan suplemen, sebagian kalangan mengkhawatirkan keamanan dan khasiat pemakaian vitamin A sintetis. Menanggapi hal tersebut, Clayton Angelo mengutarakan sebuah pesan yang ditujukan kepada sebagian kalangan tersebut. The formulation of vitamin A that is being used in supplements around the world are well-researched, well-studied. There are in excess of 26 international studies, actually some of which have been done right here in Indonesia. And in fact, some of the landmark research that was done here in Indonesia in joint research projects between the University of Indonesia and Johns Hopkins University in the United States. And in fact, the whole movement to promote supplementation really started here in Indonesia and has been the subject of more than 26 studies and has been proven to be and demonstrated to be safe and effective. So no one should have any concerns about using a supplement for access to vitamin A. The other option is if you don't get vitamin A you are undernourished, you actually risk further infections, childhood infections, because if a child is undernourished, they are predisposed to having an infection. If they are already suffering from a childhood infection, they will be predisposed to becoming undernourished. And both of those circumstances are bad circumstances. And the only way to resolve it is by getting very quickly more vitamin A into the child. And a synthetic vitamin A can do that. Ina Legawa, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah berita mancanegara dalam Kilas Internasional akan kami hadirkan dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan segenap kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, Komisaris Tinggi UNHCR Filippo Grandi mendatangi pemerintah Yunani dan mengingatkan bahwa Yunani harus bersiap-siap menghadapi tambahan populasi karena negara-negara Eropa Timur akan segera menutup perbatasan mereka sepenuhnya.
Hingga akhir Februari, jumlah pengungsi yang menyeberangi Laut Mediterania dengan selamat sudah melebihi 100.000 orang. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak petinggi-petinggi Sudan Selatan yang menentang kedaulatan negara muda tersebut untuk tunduk pada perjanjian damai yang telah mengakhiri perang saudara tahun lalu. Ban Ki-moon juga meminta para petinggi tersebut membangun kembali kesalingpercayaan dengan banyak pihak, juga berkonsentrasi menghapuskan masalah-masalah kemanusiaan negara muda tersebut. Jurnalis Palestina yang ditahan Israel tanpa gugatan sejak November 2015 silam sudah kembali makan dan minum Jumat lalu semenjak pihak Israel berjanji akan membebaskannya Mei mendatang. Muhammad Al-Qiq kini dirawat di sebuah rumah sakit di utara Israel oleh dokter-dokter Palestina. Dan keluarga sang jurnalis pun diizinkan untuk berada bersamanya selama perawatan hingga hari pembebasan. Mengingat 22 tahun pembantaian di Masjid Ibrahim ketika warga tengah sholat berjamaah, rakyat Palestina berdemonstrasi di Jalan Syuhada, menyeru pembukaan kembali jalan bersejarah pahit tersebut serta menyeru penghentian pendudukan Israel kepada dunia. Bertahun-tahun peringatan sekaligus demonstrasi tersebut dikobarkan tanpa kekerasan hingga tahun ini.